Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Ni'amiyah, NIM 2019121193. Di sini, saya akan menjelaskan tentang SAK EMKM bab 7 tentang kebijakan akuntansi estimasi dan kesalahan, dan bab 8 tentang aset dan liabilitas keuangan. Bab 7. Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Bab ini memberi panduan untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Bab ini juga mengatur perlakuan akuntansi jika terdapat perubahan estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan periode lalu. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan pengaturan yang ada dalam SAK EMKM. Jika SAK EMKM tidak secara spesifikasi mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya akan mengacu dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasif dalam bab 2 konsep dan prinsip pervasif SAK EMKM. Konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansinya secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa. Perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah kebijakan akuntansinya hanya jika perubahan tersebut, yang pertama, disyaratkan berubah sesuai dengan SAK EMKM, atau yang kedua, akan menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan mengenai pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain terhadap posisi keuangan atau kinerja keuangan. Hal-hal berikut ini bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang berbeda, dan kedua, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang belum terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan kebijakan akuntansi. Yang pertama, entitas menerapkan perubahan kebijakan akuntansi sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK EMKM sesuai dengan ketentuan transisinya jika ada. Atau yang kedua, entitas menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif. Penerapan retrospektif. Jika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk informasi komparatif periode lalu untuk tanggal paling awal ketika hal tersebut praktis, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah diterapkan sebelumnya. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak terhadap periode individual dari perubahan kebijakan akuntansi untuk informasi komparatif satu atau lebih periode lalu yang disajikan, maka entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi baru atas nilai tercatat aset dan liabilitas pada periode sajian paling awal, di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin pada periode berjalan, dan membuat penyesuaian ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang berpengaruh untuk periode tersebut. Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkan pengaturan tersebut setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan. Perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah
penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari informasi baru atau tambahan pengalaman, dan oleh karena itu bukan koreksi kesalahan. Entitas mengakui pengaruh perubahan estimasi akuntansi secara prospektif dengan memasukkannya ke laporan laba rugi pada yang pertama, periode terjadinya perubahan jika hanya berpengaruh terhadap periode tersebut. Atau yang kedua, periode terjadinya perubahan dan periode mendatang jika berpengaruh terhadap keduanya. Jika perubahan estimasi akuntansi mengubah aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu pos di ekuitas, maka entitas mengakuinya dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait di periode perubahan tersebut. Koreksi kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian dan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang muncul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal. Kesalahan penggunaan informasi yang andal yaitu yang pertama, yang tersedia ketika laporan keuangan diterbitkan, dan yang kedua, yang selayaknya telah diperoleh dan dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. Jika praktis, entitas mengoreksi kesalahan periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali setelah penemuan dengan cara yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode penyajian sebelumnya di mana kesalahan terjadi. Atau yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode penyajian paling awal, maka saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas periode penyajian paling awal disajikan kembali. Jika tidak praktis untuk menentukan periode spesifik, pengaruh kesalahan atas informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang disajikan, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal, di mana penyajian kembali secara retrospektif praktis. Tidak praktis adalah kondisi di mana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal telah dilakukan. Bab 8. Aset dan liabilitas keuangan. Bab ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penghentian pengakuan, dan penyajian aset dan liabilitas keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa kas, instrumen, ekuitas, entitas lain, dan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Liabilitas keuangan sendiri adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Contoh dari aset dan liabilitas keuangan yang dicakup yaitu piutang dan utang, pinjaman yang diberikan atau diterima, investasi pada instrumen utang, dan investasi pada instrumen ekuitas. Bab ini tidak berlaku untuk aset dan liabilitas terkait imbalan kerja yang diatur dalam bab 14 pendapatan dan beban, dan aset dan liabilitas pajak penghasilan yang diatur dalam bab 15 pajak penghasilan. Pengakuan dan pengukuran. Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut dengan diukur sebesar biaya perolehannya.
Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi atau transaction price. Contoh harga aset dan liabilitas keuangan sebagai berikut. Pertama, untuk pinjaman, harga transaksinya sebesar jumlah pinjaman. Yang kedua, untuk piutang atau utang, harga transaksinya sebesar jumlah tagihan. Yang ketiga, untuk investasi pada instrumen ekuitas dan instrumen uang, harga transaksinya sebesar imbalan yang diberikan. Biaya transaksi atau transaksi cost adalah biaya yang terkait langsung dengan perolehan aset dan liabilitas keuangan. Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur aset dan liabilitas keuangannya pada harga transaksi dan dikurangkan dengan seluruh pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut. Pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mengakui penurunan nilai keuangan, namun entitas yang berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan otoritas tersebut. Penghentian pengakuan. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan hanya ketika yang pertama, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau yang kedua, ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan tersebut. Entitas menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya atau bagian dari liabilitas keuangannya hanya ketika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau jatuh tempo. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan dalam laporan laba rugi ketika pos tersebut dihentikan pengakuannya. Penyajian aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas yang pertama memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui, dan yang kedua memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset tersebut dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. Entitas menyajikan aset keuangan dalam kelompok aset pada laporan posisi keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok liabilitas pada laporan posisi keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.